Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Ziyadatul Aulia, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MA Al-Hikmah Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 4 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250119115 Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya melaksanakan praktek pembelajaran di MA Al-Hikmah Cirebon, kelas 10, semester 2, materi memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Mohon bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun adanya Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ayo sebelum kita belajar silakan berdoa dulu, monggo. Doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ayo dilanjut dengan tilawah surat Al-Qur'an. Ini sudah ada. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ayo Bana, Ibu mau lihat seragamnya sudah sesuai atau belum? Semuanya? Sudah cukup? Semuanya? Alhamdulillah, sekarang Ibu mau absen. Kira-kira siapa yang tidak berangkat hari ini? Aisyah Nur Syahida, Aleta, Alifa, Hadiro, Amanda, Amina, Atta, Safitri, Syahira, Fania, Wafa. Hadir semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak untuk menambah rasa cinta kepada negara kita Indonesia. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri dulu. Sikap sempurna. Siap semuanya? Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Supaya kita itu belajarnya tetap semangat. Ayo kita stretching dulu yuk. Ayo.
Kalau ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Siang. Kalau ibu bilang malam, kalian setengah tepuk. Artinya nggak jadi. Gitu ya. Ayo kita tes. Pagi, siang, pagi, malam. Kita lanjutkan yuk yang kedua kalinya. Siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Kita mereview yang kemarin. Yang kemarin kita sudah belajar tentang Al-Quran. Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Jadi dari zaman Rasulullah sampai sekarang tetap berlaku. Bahkan ilmuwan-ilmuwan menemukan kecocokan antara Al-Quran dan dunia ilmu sekarang. Benar nggak, Bana? Benar. Nah, sekarang kita nggak bahas Quran lagi, tapi bahas hukum setelah Al-Quran yaitu hadis. Hari ini kita akan belajar ini memahami hadis, sunnah, asar dan khobar. Tujuan dari pembelajaran yang pertama adalah coba dibaca bareng-bareng dengan yang pertama adalah bisa menjelaskan. Yang kedua ini Siswa dalam menghidupkan hadis, sunnah, khobar, dan asar. seperti apa? Bisa Yang ketiga apa ini? siswa dapat mengidentifikasi hadis, sunnah, khobar, dan asar. Bisa tahu, oh yang ini hadis, yang ini sunnah, yang ini khobar, yang ini asar. Bisa tahu. Lanjut yang selanjutnya. Coba ini dijawab. Pernahkah kalian mendengar sebutan hadis, sunnah, khobar, dan asar? Pernah nggak? Kira-kira kapan itu pernah dengarnya? SMP. Di SMP pernah dengar? Kapan pernah dengar? Waktu SMP. Baik. Yang kedua, coba mengapa umat Islam perlu mempelajari hadis Rasulullah? Kira-kira kenapa, benar? Saya bisa mengamalkannya. Biar bisa mengamalkan. Supaya supaya bisa mengamalkan sunnah. Kenapa kita perlu mempelajari? Kenapa yang lainnya? Supaya tidak salah jalan. Masya Allah. Jawabannya semuanya betul. Yang ketiga, apakah semua yang disampaikan Rasulullah disebut hadis? Tidak. Kenapa kok tidak? Tidak tahu. Betul disebut hadis yang dari Rasulullah semuanya? Tidak. Oke. Belum tahu ya, Dana ya. Kita akan bahas selanjutnya. Coba ini tebak. Tebak yang manakah ayat hadis, sunnah, asar, dan khobar? Yang pertama ini. Allah berfirman. Ada yang bisa baca ini? Ya, coba tolong dibaca. Bacanya inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw sam'a wa huwa syahid. Coba ini kira-kira apa ini, Dana? Tahu kalau itu ayat? Ada ini Allah berfirman. Baik, betul. Coba yang kedua dibaca. Yang artinya apa? Tahu nggak? Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya.
Coba dibaca. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan dari zamanmu." Kira-kira ini termasuk yang mana? Asal. Asar. Tak tahu itu asar. Tak tahu kalau itu asar karena soalnya tadi kan ayat sudah, hadis sudah. Terus ini asar katanya. Kenapa kok tahu itu asar? Karena dari sahabat. Karena dari sahabat. Nah, betul, dari sahabat. Lanjut, coba ini dibaca lagi. Muhammad ibnu Sirin radhiyallahu anhu berkata, "Inna al-ilmu dinun, fa'khudhuhu anna al-qubur dinun." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa yang mengambil agama kalian. Kira-kira ini termasuk yang mana? Khobar. Termasuk Khobar. khobar. Kenapa khobar? Karena dari tabi'in. Coba nanti kita cek apakah betul atau tidak. Nah, ini definisi hadis. Hadis dua ma'fifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au naqidan. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Jadi hadis sandarannya kepada Nabi. Baik berupa perkataan, jadi qala Rasul gitu ya. Perbuatan, jadi perbuatan Rasul salat. Nah, itu disebut hadis fi'li atau persetujuan atau sejenisnya. Jadi sahabat melakukan sesuatu terus Nabi melihat, Nabi tidak komen apa-apa. Itu artinya persetujuan termasuk hadis. Baik. Termasuk juga sifat, keadaan dan himmah atau angan-angan beliau. Jadi beliau pernah berangan-angan, oh saya pengen puasa ini, tapi belum terlaksana. Itu termasuk hadis. Nah, coba dibaca bareng-bareng. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang menjelaskan definisi adalah ajaran Islam. Jadi itu adalah fungsinya Hadis. Yang pertama adalah fungsinya apa tadi? Dan Merinci ajaran-ajaran Islam. kita tahu kita wajib sholat dari mana? Dari Quran. Wa aqimus sholat. Tapi gimana caranya sholat? Penjelasannya ada di mana? Ada di hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sesuai dengan apa yang kalian lihat dari ibu. Yang kedua ini takrif, persetujuan. Coba dibaca bareng-bareng guys. Takrif adalah perbuatan atau keadaan sahabat yang diketahui Rasulullah SAW dan beliau mendiamkannya atau mengisyaratkan sesuatu yang menunjukkan kebolehaniannya atau beliau tidak menunjukkan pengingkarannya. Berarti gimana maksudnya? Ya, Rasulullah itu setuju apa yang beliau lihat dari para sahabat. Tadi ini menjadi bukti bahwa tindakan tersebut diperbolehkan dalam Islam. Oh, dengan diamnya Rasulullah berarti tindakan itu kok boleh. Tapi kalau Rasulullah itu mengoreksi berarti ada yang keliru. Oh ya, gimana sekarang? Dibaca bareng-bareng. Amalan Nabi iman merujuk pada niat, keinginan atau aman-aman yang sudah terrealisasi maupun yang belum. Jadi keinginan Nabi baik itu sudah pernah beliau laksanakan atau belum. Ini memberikan gambaran tentang aspirasi dalam badan beribadah Nabi. Artinya Nabi ya seperti kita, ya seperti manusia biasa. Dia benar ya, beliau punya angan-angan, punya cita-cita.
Lanjut. Wujud hadis dalam kehidupan Nabi. Yang pertama adalah perkataan. Tadi kan qaulan, perkataan. Jadi contohnya dari mana? Qala Rasul. Pasti itu adalah perkataan. Baik. Perkataan lagi contohnya adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Artinya adalah di situ sudah ada intinya. Kalau kita lihat sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak usah dikerjakan, tinggalkan saja, Bang. Jadi kita fokus sesuatu yang bermanfaat saja, gitu ya. Yang kedua, perbuatan Nabi. Contohnya cara beliau sholat. Beliau sholat, sahabat lihat, ditiru, disampaikan kepada sahabat yang lain, sampaikan kepada tabi'in, sampai ke kita. Itu contoh perbuatan Nabi. Seperti mengangkat tangan sejajar bahu saat takbir. Baik, ini memberikan panduan praktis tentang tata cara ibadah. Jadi kalau kita ibadah nggak usah nyari-nyari, sudah kita lihat saja bagaimana Rasulullah sholat. Dari mana? Dari hadis. Selanjutnya, persetujuan Nabi. Artinya takrir, persetujuan. Misalnya hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu tentang memungut kantung lemak saat pengepungan khaybar. Tapi tidak mengingkari, menunjukkan perbuatan tersebut diperbolehkan. Jadi Nabi lihat, oh sahabat melakukan sesuatu itu. Kemudian Nabi tidak komentar, diam saja. Itu ya, tidak menyalahkan, tidak membenarkan, diam. Artinya takrir, setuju. Yang setelahnya, apa ini benar? Tangan Nabi atau dalam him. Contohnya adalah angan-angan Nabi untuk berpuasa di hari Tasu'a. Kapan itu? 9 Muharram. Jika beliau masih hidup tahun depan sebagai pembeda dari Yahudi dan Nasrani yang berpuasa di hari Asyura saja. Nah, sampai sini paham mana? Lagi kita bahas struktur hadis. Struktur hadis yang ini, di sini ada struktur hadis, ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah apa ini, Badan? Sanad. Apa itu sanad? Perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi. Jadi perawinya yang menyampaikan hadis. Kemudian yang kedua adalah mata. Apa itu? Teks atau isi hadis itu sendiri. Isi hadisnya itu namanya mata. Mukharrij. Beriwayat hadis yang mencatat dalam buku. Baik, sekarang kita coba pinjam buku hadisnya. Coba dilihat di sini, Bang. Coba banyak dibaca bareng-bareng. Ini hadis. Ya. Coba dari struktur 3 itu sanad, matan, munqati, yang mana sanadnya? Nah, ini ya sanadnya yang
ini yang meriwayatkan hadis, perawi hadis. Matan yang mana dengan maka isi hadisnya isi hadisnya yang ini lantak blok parot dan miraran kola lantak blok hadis mata isinya yang ini. Terus mukharijnya yang mana? Yang mana? Kita contohkan lagi. Coba dibuka hadis nomor 7. Nomor 7. Agama itu nasihat. Sanadnya yang mana? Sanad. An Abi Ruqayyah Tamimi dari Ausir. Yang mana? Yang mana? Yang mana yang mukharij? Muslim. Muslim itu namanya mukharij. Sampai sini mafhum? Paham semuanya? Tadi ada 3 struktur hadis. Yang pertama adalah sanad. Yang kedua yang ketiga mukharij. Jadi santun. Kita lanjutkan. Sunnah, asar, qadar dan yang pertama adalah sunnah. Sunnah itu apa? Ma'asara 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, ini sama. Sunnah sama dengan hadis. Kalau asar, tapi ada pendapat lain. Ada pendapat lain yang mengatakan sunnah berfokus pada perbuatan Nabi Muhammad. Jadi kalau misalkan Nabi itu senyum dan tertawa terbahak-bahak, jadi sunnah Nabi ya senyum. Nabi makan pakai tangan kanan, berarti sunnah Nabi makan pakai tangan kanan. Itu namanya sunnah. Kita harus meneladani sunnah Rasul. Nah, itu sesuai dengan pendapat yang ini. Yang selanjutnya adalah asar. Asar tadi ada yang menjawab asar dari siapa? Sahabat. Coba kita cari. Disandarkan kepada selain Nabi. Jadi intinya adalah selain Nabi, seperti para sahabat atau tabi'in. Contohnya adalah perkataan, perbuatan atau fatwa dari sahabat dan generasi setelahnya. Jadi intinya asal adalah selain Nabi. Khabar secara harfiah berarti berita atau informasi. Dalam konteks ilmu hadis, khabar memiliki beberapa pengertian. Pengertiannya seperti ini. Khabar sama dengan hadis. Berarti khabar ya hadis, hadis ya khabar. Khabar perkataan sahabat atau tabi'in. Ini ada beberapa pendapat ya teman-teman. Yang kedua khabar perkataan sahabat atau tabi'in. Yang ketiga khabar sejarah, informasi umum atau berita yang tidak langsung bersumber dari Nabi. Misalkan khabar, oh ada khabar dari sahabat seperti ini, maka itu namanya khabar. Coba sekarang kita cari perbedaannya. Coba dibaca bareng-bareng. Kalau hadis bagaimana benar? Dari sandaran. Hadis itu sandarannya kepada Nabi Muhammad. Kalau asar kepada siapa? Sahabat dan tabi'in. Kalau sunnah Nabi Muhammad dan para sahabat. Kalau khabar Nabi Muhammad dan selainnya. Jadi ini ada beberapa perbedaan. Sampai sini ada pertanyaan, masih bingung nggak? Tidak. Ya.
Lanjut. Nah, sekarang silahkan diskusi. Ibu akan kasih kalian ya, buat kelompok ini sudah per kelompok ya benar ya? Sudah. Setiap kelompok ibu kasih satu LKPD untuk kalian isi bareng-bareng. Jadi aku akan jelaskan bagaimana cara kalian mengisinya. Baik, ini ya dan ya. Ini adalah soal yang harus kalian isi. Silakan kalian diskusikan kepada teman-temannya, sama teman-temannya. Ini namanya nama kelompok. Berarti itu kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sesuai dengan kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Ya, sama. Ya, sorry. Gimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Ayo presentasi. Siapa yang mau maju ke depan? Saya. Saya boleh. Ya. Perhatikan ya Tana, dengarkan baik-baik. Coba silakan ya. Ya, ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Kifai. Saya mewakilkan kelompok 1 untuk berpresentasi. Takbir. Saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tampilan LKPD. Yang pertama, menurut pendapatmu bagaimana caramu mengetahui kalau yang kamu baca itu adalah hadis? Jawaban kami sekelompok adalah perkataannya pasti bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan di dalamnya pasti terdiri dari 3 struktur hadis, yaitu sanad yang menyampaikan matan isi hadis serta mukharij yang membukukan. Pertanyaan kedua, menurut pendapatmu apa kontribusi hadis tersebut dalam kehidupan kita? Kita menjawab, memberikan contoh amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk kehidupan kita, menerangkan anjuran-anjuran Nabi seperti larangan dan lainnya yang Nabi setujui bagi perlakuan sahabat-sahabatnya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bertanya. Jadi kami disuruh untuk membuat 2 pertanyaan ya Ibu. Kami ini menanyakan dari setelah mempelajari istilah hadis, sunnah, khobar, dan asar. Kami di sini menyimpulkan 2 pertanyaan, yaitu pertama, apakah hadis bisa tertulis hanya dengan 2 struktur saja? Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah istilah khobar itu berlaku sampai zaman sekarang? Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang tadi sudah paham semuanya yang dijelaskan oleh kelompok pertama? Sudah. Kelompok selanjutnya, silakan. Ada yang mau maju? Silakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haris, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya mau melanjutkan pertanyaan
pertanyaan berikut dalam singkat dan jelas. Apa perbedaan antara hadis dan asar? Jawaban kami sepokok. Yang pertama, hadis itu semua yang diriwayatkan Nabi, perkataan, perbuatan maupun takbir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Yang kedua, asar itu lebih sering digunakan untuk kedudukan bagi perkataan sahabat dan tabi'in. Yang pertanyaan keduanya, mengapa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban kita, agar hidup kita berada di jalan yang lurus. Terus agar bisa diamalkan dan mendapatkan amalan sunnahnya. Kegiatannya kelima, itu menyimpulkan. Tulislah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kami menyimpulkan pokok itu hadis langsung disambutkan kepada Nabi. Sedangkan khabar biasanya melalui sahabat dan lebih umum daripada hadis. Kalau asar biasanya melalui tabi'in. Dan Sudah, Masya Allah. Sampai sini ada pertanyaan benar? Paham semuanya? Paham. Baik. Coba kita simpulkan bareng-bareng yuk. Yang pertama, hadis sandarannya kepada siapa? Kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu berupa yang kedua sunnah. Apa tadi sunnah? Sunnah itu sama dengan hadis. Tapi ada yang mengatakan sunnah fokusnya ke perbuatan Nabi. Lanjut, khotbah sandarannya kepada siapa? Kepada siapa khotbah disandarkan? Kepada sahabat. Jadi seperti tadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, itu berarti apa? Kalau asar sandarannya kepada siapa setelah sahabat? Begitu ya benar? Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ibu tanya ya. Ibu, itu pertanyaannya ya. Apa tadi? Ya. Oh, apakah tadi ada yang bertanya? Apakah bisa? Tadi kan gimana tadi? Struktur hadis itu ada berapa tadi benar? 3. Ada 3 struktur. Yang pertama adalah sanad, maka apakah bisa struktur hadis itu hanya 2 saja? Untuk sekarang tidak bisa banget. Kalau dulu bisa, sanad dan mata. Sebelum dibukukan, gitu ya. Sebelum dibukukan belum ada mukharrij. Sanad dan mata. Jadi sanad itu pasti yang membawa dari fulan ke fulan ke fulan ke fulan, berkata Rasulullah seperti ini itu ya, dari fulan ke fulan melihat Rasulullah begini itu sanad dan mata. Mukharrijnya belum ada karena belum dibukukan. Itu ya jawabannya. Faizul. Baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, sudah paham semuanya? Kita lanjut. Kesimpulan tadi ya, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Kalau khabar, bentuknya berita atau informasi yang disampaikan bisa meliputi hadis atau asar. Jadi banyak sekali istilah-istilah ya sunnah, ya khabar, sunnah ya hadis pun sunnah. Secara spesifik sunnah ada yang mengatakan sunnah itu khusus untuk perbuatan Nabi. Asar sandarannya kepada sahabat atau tabi'in. Kita lanjut. Pesan dan motivasi. Coba kita baca bareng-bareng. Pesan
Oh, ya. Ulangi, kita ulangi. Siang, pagi, malam. Satu kali lagi, 3 kali. Pagi, siang, malam. Orang baiklah. Bagaimana pelajaran hari ini? Tambah wawasan? Iya. Kira-kira dengan mempelajari ini kita apa sih yang bisa kita ambil? Ininya hadis-hadisnya. Hadis. Perlu mempelajari hadis lebih dalam, lebih banyak. Perlu mengamalkan hadis lebih sering. Oke, masya Allah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Kamis berikutnya ya benar ya. Dengan judul hadis adalah ajaran Islam. Baik. Karena kita sudah selesai pembelajarannya, semuanya insya Allah sudah paham. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.